Baik, Bapak Ibu semua, eh, selamat datang di sosialisasi Massive Open Online Course, dan khusus untuk fakultas adalah mereka yang berkredit, karena yang non-kredit itu sudah di-cover sama UI, dan sekarang ini ada 3 mata kuliah yang sudah masuk, 2 dari HI, 1 dari Sosio. Jadi pendanaan ini itu dari fakultas, ya, bukan pendanaan dari universitas, pendanaannya dari fakultas. Harapannya kita bisa lebih fleksibel gitu. Kalau demikian, panduan untuk MOOC ini kami juga ambil dari universitas sementara ini, ya. Nah, untuk MOOC, kenapa kami mengadakan MOOC? Itu untuk meningkatkan jumlah MOOCs yang menjadi salah satu target capaian kinerja tahun bukan 2022 ini, tapi 2023. Ganti ya. Bukan 2022, tapi 2023. Lalu skema MOOCs memang ditujukan untuk pengembangan dan penyelenggaraan MOOCs di tahun 2023 dengan LMS-nya bukan emas, ya. Jadi LMS-nya memang sistemnya kayak emas, tapi ada khusus untuk MOOCs, namanya IDOS. Nah, bantuan yang diberikan kepada masing-masing departemen di FISPUI, jadi setiap mata kuliah. Jadi satu departemen boleh ya nanti mengajukan 2, gitu, boleh. 2 mata kuliah boleh. Nah, satu mata kuliah itu 17,500.000 rupiah dalam satu mata kuliah, gitu. Nah, jumlah mata kuliah yang akan didanai oleh FISIP adalah 12 mata kuliah. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memajukan 2 dari tiap departemen, gitu ya. Ini memang kita undang kaprodinya dulu. Harapannya nanti kaprodinya yang dekat sama tim pengembang itu bisa tahu mana mata kuliah yang mau dikembangkan. Sambil nanti mungkin ada rapat dengan departemen memutuskan mana yang akan diajukan, gitu. Tapi total yang akan didanai oleh FISIP adalah 12 mata kuliah. Lalu mungkin ada beberapa istilah yang wajib dipahami terkait dengan MOOCs ini. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-learning. Jadi yang mau dikembangkan bukan kuliah tatap mukanya, tapi kuliah yang menggunakan teknologi komputer, berjejaring, dan multimedia. Dan secara sistematis itu akan digunakan untuk memberdayakan tidak hanya peserta didik, gitu, tapi juga Bapak Ibu yang mengembangkan, ya. Lalu meningkatkan pembelajaran, menghubungkan peserta didik dengan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, dan mengintegrasikan pembelajaran dengan tujuan individu dan organisasi. Lalu MOOCs ini dikategorikan dalam PJJ. Nah, dari definisi PJJ yang kami peroleh dari universitas adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Kan Bapak Ibu kan sama peserta didik bisa jadi nggak ketemu, karena kalau kita lihat MOOCs definisinya yang di bawah itu adalah self-directed learning. Artinya apa? Atau self-paced learning.
Artinya apa? Di dalam emosi itu, Bapak Ibu tidak diharapkan untuk bertatap muka. Jadi Bapak Ibu dosen itu tugasnya adalah mengkoreksi tugas-tugas dan UTS UAS yang mereka buat. Tapi saya sadar betul gitu ya bahwa budaya kita adalah budaya lisan. Jadi mau nggak mau kalau anaknya nanya, peserta didik nanya, pasti akan menjawab. Nah, di idols itu ada item chat, bisa pakai itu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu eh, itu kelamaan pakai chat karena harus buka dulu, pakai WA juga boleh. Nah, link untuk WA itu bisa ditaruh di MOCS-nya itu. Lalu, MOCS perolehan kredit adalah MOCS di mana proses dan luaran pembelajarannya itu bisa disetarakan dengan SKS. Jadi misalnya Bapak Ibu yang di komunikasi mau mengajukan MOCS, saya pakai yang sudah jalan dulu ya, misalnya etnografi digital gitu. Nah itu kan 3 SKS. Berarti buat mereka yang mengakses ini itu dia anggap lulus atau tidak gitu ya, sebesar 3 SKS gitu. Contohnya kayak gitu. Lalu selain dari yang 4 ini, ada istilah lain namanya LMS. Kita akan menggunakan sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan merupakan hasil secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Lalu gunakan juga sinkronus atau asinkronus. Ini penting untuk diketahui ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya ulang lagi. Sinkronus adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi misalnya etnografi itu tiap Senin jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Berarti kalau sinkronus itu artinya Bapak Ibu minta kepada peserta didik untuk mengakses setiap Senin jam 11 sampai dengan jam 3. Itu namanya sinkronus. Yang asinkronus gitu bisa saja modul itu ya satu sesi gitu kita buat ya seminggu boleh, namanya asinkronus artinya kapan saja mereka mau akses bisa gitu ya. Jadi kegiatan nggak harus Senin misalnya jam 11, pokoknya dalam satu minggu Anda mengerjakan tugas ini nonton video seperti ini gitu. Ini adalah istilah yang wajib dipahami terkait dengan MOCS. Lalu, untuk skema bantuan, minimal dari setiap departemen, mata kuliahnya itu skemanya harus yang kredit. Minimal 2 SKS yang berasal dari program studi dengan akreditasi minimal B atau baik. Ya, kita tahu ya semua prodi kita harapannya bisa dapat A kan akreditasinya. Jadi semua bisa masuk. Kalau B itu semua bisa masuk. Kalau yang kedua, MOCS berkredit dilengkapi dengan BRP bauran terkini dan proposal MOC berkredit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Kaprodi itu melihat ada mata kuliah yang sudah punya BLP, itu sangat menguntungkan. Artinya waktu dia mau dikembangkan ke MOCS, itu akan lebih apa ya, lebih kompetitif lah gitu, seperti itu. Lalu MOCS yang dikembangkan
dan diselenggarakan itu akan dilakukan di LMS MOOCS. Artinya gini, nanti begitu seleksi sudah dilakukan, kan kita dapat 12, gitu ya. Kita akan bersurat kepada universitas bahwa 12 mata kuliah ini minta dibukakan, gitu. Lalu, MOCS ini harus dikembangkan sesuai dengan BRP. Artinya apa? BRP itu wajib punya. Kalau nggak ada ya bikin dulu, gitu kan? Jadi kalau sudah punya, dia punya keunggulan untuk dikembangkan dari MOCS. Yang berikutnya, dia adalah MOCS yang disusun untuk 1 semester. Namanya juga berkredit, gitu kan? Jadi tiap minggu dia harus ada tugas. Jadi kita akan membuat sebanyak 16 pekan. Gitu. Nah, evaluasi hasil belajar itu minimal 2 kali per semester. Artinya UTS dan UAS. Itu harus ada. Lalu tiap pekan, jadi tiap sesi, itu minimal dia harus punya 1 video pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses ya bagaimana caranya membuat video pembelajaran itu di akun ini. Nanti akan akan dibagi sama panitia. Lalu desain kelas itu juga sesuai dengan borang self assessment pengembangan MOCS gitu. Lalu ini saya kasih contoh saja ya. Kami sudah mengembangkan mata kuliah yang ditawarkan di MOCS. Bahkan nggak cuma di MOCS, ini sudah kita tawarkan di ICE UI. Institut ICE itu ada singkatannya, dan ini kontraknya 3 tahun. Sementara ini gitu ya, etnografi digital, diplomasi dan kebijakan luar negeri, lalu sorga, sosiologi organisasi dan birokrasi digital, dan memahami pembangunan dengan perspektif sosiologi. Jadi kita sudah punya 4 mata kuliah yang ditawarkan di ICEU. Selain itu, kita juga tawarkan gitu di IDOLS UI sebagai bentuk MOOCS. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, yang atas itu gambarnya nggak cuma ilustrasi, tugasnya ada di gambar itu punyanya HI, bisa. Atau misalnya gambarnya hanya sebagai bentuk ilustrasi kayak yang tengah, boleh. Atau Bapak Ibu mikir ya nggak usah pakai gambar deh, langsung aja gitu kan pada tugas dan video-video. Silakan yang di bawah itu juga bisa dijadikan contoh gitu ya. Lalu untuk pembabakan proposal, pertama Anda harus punya lembar pengesahan. Nanti di template kita buatkan ya apa yang harus diisi gitu. Lalu bab 1 itu akan dibagi 3. Bab 1.1 itu tentang latar belakang misalnya mengapa transformasi industri dan perubahan kerja. Jadi ini nama mata kuliah ya. Itu harus dijadikan MOOCS gitu. Nah, berikan datanya yang mendukung pentingnya kuliah ini dijadikan MOC. Lalu 1-2 itu bentuk deskripsi dan tujuan diadakannya mata kuliah tersebut serta manfaat yang diberikan dengan mata kuliah itu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa refer ya yang kemarin misalnya banyak yang akses. Nah, itu ya. Jadi salah satu keunggulan daripada mata kuliah ini apa? Lalu bab 1-3 itu dilihat tim pengembangnya.
Dia punya nggak kepiawaian atau penguasaan terhadap TIK? Ya kalau dia misalnya nggak tahu ya bagaimana menggunakan TIK, ya gimana dia bisa mengembangkan. Jadi kita perlu untuk rekam jejak pengembang. Apa yang sudah dikembangkan. Bisa berupa emas atau platform lain yang menunjukkan kepiawaian dosen dalam teknologi. Lalu bab kedua itu perencanaan dan pengembangan modul. Artinya 16 sesi mata kuliah itu bagaimana Anda akan mengembangkan. Nah, itu cara-caranya, metodenya ya, itu bisa ditaruh di bab 2. Lalu bab 3 itu adalah BRP-nya. Kami juga sudah menyediakan default dari UI untuk BRP Bauran. Gitu. Lalu, kalau mata kuliah itu mau diajukan untuk MOCS, Bapak Ibu juga nanti bisa rapat dengan departemen memutuskan bahwa emosi yang akan dikembangkan itu siap kalau dia itu diakses menjadi pre-university student di fakultas. Karena ini didanai oleh fakultas ya. Atau nama lainnya BYOK. Jadi build your own career. Ini pangsanya adalah bukan mahasiswa. Jadi pangsanya SMA-SMA yang dia akan masuk ke UI gitu. Lalu yang kedua, UI itu juga bekerja sama dengan Coursera dan ICE Cyber Institute. Nah, kalau sampai ini kan 4 mata kuliah tadi kan kontraknya cuma 3 tahun. Mau nggak mau harus diperbarui kan. Nah, kalau diperbarui, mata kuliah Bapak Ibu akan ditawarkan. Bisa nggak ini? Nah, itu akan dipilah sama universitas mana yang bisa ditawarkan atau tidak. Lalu kalau Bapak Ibu itu misalnya mau inbound ya program hibrid mata kuliah pilihan dan dia bisa jadi MBKM gitu ya. Sementara ini yang punya sosiologi, mungkin nanti sosiologi bisa cerita juga. Itu cara untuk mengkonvert mata kuliah pilihan. Jadi mau nggak mau ya mata kuliah pilihan itu ya pasti ada yang berkuliah ya. Selama ini kita bersaing dengan program-program yang dilakukan oleh Dikti, bahkan MBKM Mandiri gitu. Lalu berikutnya ditawarkan juga di platform UI namanya iList sebagai pemasukan untuk FISIP. Dan selain itu Bapak Ibu juga siap bahwa mata kuliah itu akan ditawarkan di IDLS sekalian membuat di website tersebut kan. Oke, maksudnya gini, idols itu tempat kayak kita bayangkan kayak emas ya. Jadi idols itu adalah tempat untuk nggak hanya ditawarkan, tapi sekalian dia bisa menjadi tempat untuk membuat di website tersebut. Karena ini nggak by aplikasi, tapi by website. Lalu ini adalah jadwal pelaksanaan emosi. Fisik artinya Bapak Ibu sudah bisa agenda setting ya selama tahun 2023 ini apa yang akan dilakukan. Jadi hari ini akan dilakukan sosialisasi untuk MOCS, lalu pengumpulan proposal itu akan dilakukan 17 Maret ya sampai dengan ini salah ini bukan pengumpulan, itu dari sekarang kalau Bapak Ibu sudah mau bikin silakan
gitu ya. Misalnya nanti selesai sosialisasi rapat sama departemen, silakan. Tapi secara formal itu kami akan mengumpulkan mulai dari 17 sampai dengan 24 Maret 2023. Lalu pengumuman daripada proposal yang menang itu adalah 31 Maret 2023. Berarti mulai bulan April siapa yang menang gitu ya, itu akan mulai membuat MOOCS 1 April sampai dengan 18 Mei 2023. Tapi kami nggak lepas ya. Kenapa? Karena nanti ada bimbingan teknis di April yang akan dilakukan sesuai dengan deal sama juri dan event, nanti di belakang dijelaskan. Lalu laporan tengah itu akan dilakukan pada 19 Mei 2023. Monitoring oleh panitia itu akan dilakukan mulai dari pembuatan MOCS itu 1 April ya sampai dengan 17 Juli 2023. Nah, kita akan melakukan pertemuan monitoring itu pada tanggal 17 Juli 2023. Artinya Bapak Ibu akan melaporkan kepada panitia sudah dikembangkan sampai mana. Itu pada tanggal 17 Juli 2023. Lalu diharapkannya semua MOCS yang 12 itu sudah bisa launching pada 25 Agustus 2023. Nah, khusus untuk laporan akhir, ini kita buat agak jauh. Kenapa? Karena bisa jadi kan video-video itu dihakikan. Silakan, hak ciptakan itu. Nah, hak cipta bukan di pendidikan. Hak cipta itu ada di Rispup. Gitu ya, berapa targetnya tahun ini, nanti bisa tanya sama Mas Sofwan berapa sih video yang difasilitasi oleh Rispup yang akan dihak ciptakan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bikin video itu harus dihak ciptakan. Kenapa? Itu milik Bapak Ibu. Mau dia beredar di YouTube, mau dia beredar manalah di idols boleh, tapi itu milik Bapak Ibu gitu. Nah, caranya apa? Di stem atau dilegitimasi bahwa video itu punya Bapak Ibu. Nah, itu pakai hak cipta. Silakan nanti bisa kontak Mas Sofan ya sebagai bagian daripada proposal. Lalu kriteria MOCS yang akan kita pilih adalah yang pertama, mata kuliahnya itu harus mata kuliah yang baru, yang belum pernah dikembangkan menjadi MOCS dan berasal dari kurikulum OBE 2020-2023. Misalnya gini ya, contoh Sorga aja. Sorga dan birokrasi digital itu mata kuliah pilihan yang ada di kurikulum OBE 2020-2023. Nah, karena dia sudah pernah dikembangkan di tahun sebelumnya, ini nggak bisa maju. Jadi nggak bisa dikembangkan, jadi harus mata kuliah baru. Terus mata kuliah itu siap berkredit, siap ditawarkan di ILIS atau ICE. Lalu jangan lupa bahwa Bapak Ibu harus membangun tugas untuk mata kuliah tersebut. Tadi sudah dibilang ya, minimal ada UTS sama UAS. Kalau ada tugas di luar itu, ya lebih bagus lagi. Gitu kan, setiap 2 sesi misalnya dibuat tugasnya, silahkan. Gitu kan, tergantung dari Bapak Ibu itu bisa mengkoreksi bebannya seberapa.
Lalu ini sudah pasti bahwa kriteria membuat video pembelajaran minimal 14 sesi dengan durasi 10 sampai 15 menit. Artinya apa? Ya, kalau Bapak Ibu memberi pembelajaran itu minimal 14 sesi dan satu sesi itu ada 10 sampai 15 menit. Lalu Bapak Ibu supaya nggak hilang arah ya, bikin videonya ke sana kemari, coba kembangkan dulu BRP Bauran. Lalu mereka yang menang akan mengikuti BIMTEK FISIP. Narasumbernya kita akan ambil dari universitas, jadi bukan dari FISIP. Harapannya apa? Itu Bapak Ibu bisa nanya macam-macam di BIMTEK. Lalu mata kuliah ini adalah mata kuliah kalau bisa yang ditawarkan pada semester gasal 2023. Artinya apa? Kalau digenap gitu ya, boleh aja sih dikembangkan digenap boleh. Tapi artinya kalau mau ditawarkan itu harus tahun depan, harus tahun 2024 karena semester genap itu baru muncul nanti, bukan sekarang. Sekarang waktu pengembangan, nah nanti tahun 2024 itu baru di launching. Jadi kami sangat berharap mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester depan, semester gasal 2023. Jadi walk on, anaknya bisa ngambil gitu. Lalu untuk review dan penandatangan kontrak MOCS ini disebutkan ya, seluruh proposal yang masuk akan diperiksa kelengkapan, bukan administrasinya, tapi kelengkapan administratif oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh bagian pendidikan FISIP UI. Jadi bukan saya sendiri yang akan bertugas, tapi nanti ada panitia yang memang akan bekerja untuk Bapak Ibu gitu. Dalam hal ini juga meliputi review RAB yang Bapak Ibu buat ya. Dan ini kita akan lihat sama keuangan, bagian keuangan di FISIP gitu kan. Dan proposal ini disarankan menggunakan SBUUI gitu. Jadi jangan pakai standarnya Bapak Ibu, pakai standarnya SBUUI, sudah ada, nanti tinggal dibagi tuh, udah ada filenya ya, untuk menjamin lolosnya proposal. Lalu seluruh mata kuliah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana MOCS 2023 akan diumumkan via email. Setelah itu akan dibuat keputusan fakultas sebagai acuan. Jadi nanti ada SK-nya itu ya untuk Bapak Ibu yang menang untuk penyusunan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan bantuan dana. Nah, untuk Bapak Ibu kan kalau ada SK ini bisa dimasukkan ke BKD kan gitu. Jadi win-win solution lah. Lalu kontrak juga akan memuat hal-hal yang dengan pekerjaan pengembangan dan penyelenggaraan mata kuliah MOCS 2023. Tadi disebutkan ya, yang penting ada konten yang dikembangkan, besaran bantuan dana, tata caranya seperti apa, hingga konsekuensi yang terjadi apabila Bapak Ibu melakukan pelanggaran. Itu ada nanti di kontrak gitu kita sebutkan. Nah, mekanisme teknis penandatanganan kontrak akan diinformasikan via email dari PPAA FISIP UI. Jadi nanti yang akan kirim adalah emailnya PPAA.
Jadi bukan email pribadi ya. Jadi begitu nanti Bapak Ibu lihat, oh email PPA untuk kontrak ini sudah pasti untuk tim pengembang gitu. Lalu untuk pendanaan MOCS itu dilihat di sini setelah penandatanganan kontrak FISIP UI melalui bidang keuangan ya, Multas itu akan memberikan bantuan dana sebesar 50% dari 17,5 juta di bulan Mei. Lalu pencairan 50% berikutnya jika Anda memberikan laporan akhir. Ini bisa harusnya, gitu kan? Dari pengalaman saya sih, ini kalau jadwalnya match itu studio di PSDP bisa dipakai. Jadi ya Anda tinggal menerima saja kan. Kalau nggak salah honornya itu bisa sampai 80%. Nah, nanti dilihat ya. Karena besarnya bantuan dana itu akan menentukan juga bagaimana Anda bisa jalan. Lalu kegiatan monitoring dan evaluasi MOCS 2023 akan dilakukan dalam 2 bentuk. Bentuk pertama adalah monitoring dan evaluasi kemajuan penyempurnaan, jadi kurasi ya. Makanya ada laporan tengah. Kalau Bapak Ibu bisa mensubmit laporan tengah, nanti kita lihat ya, itu bagus ya, berarti 50%-nya bisa kita cairkan. Lalu yang kedua, monitoring dan evaluasi tahap akhir akan dilakukan oleh panitia melalui pengumpulan dokumen laporan akhir. Jadi dua yang kita monitoring, tengah dan akhir ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu jadi. Lalu penyelenggaraan MOCS yang menggunakan 2 platform. Ada yang pakai bahasa Inggris misalnya, itu diselenggarakan pada periode semester gasal tahun akademik 2023-2024. Tadi saya udah bilang ya, ini pakai LMS MOCS UI yang diintegrasikan dengan platform IDLS dan ILIS. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mikir, ini mata kuliahnya nggak usah bahasa Indonesia lah, pakai bahasa Inggris. Ya silakan, itu juga boleh dikembangkan gitu kan. Nah itu diselenggarakan juga pada GASAL TA 2023-2024 melalui hanya platform IDLS UI. Artinya apa? Yang bahasa Indonesia itu marketnya lebih luas karena digabung ya dengan MBKM juga, ILIS. Tapi khusus yang bahasa Inggris itu kita akan batasi dulu ditawarkan lewat platform IDLS UI. Lalu ini adalah komponen-komponen dana yang diberikan dan disusun berdasarkan template proposal. Kami sudah buat, nanti dibagi ya sama Bapak Ibu. Yang pertama, biaya honor itu boleh 20-80%. Di mana di sini masuk honor tim pengembang, honor penanggung jawab teknis, dan honor penanggung jawab administrasi dan keuangan. Gitu. Yang kedua, selain honor, Bapak Ibu juga bisa pakai untuk sewa. Misalnya, Mbak Nadia, kami mau pakai aplikasi Filmora misalnya, dan itu ada biaya sewanya. Silahkan, boleh. Itu ada komponen biaya sewa 20 sampai dengan 60%. Nah, termasuk sewa aplikasi dan studio kalau diperlukan.
ya. Ini jika diperlukan. Nah, atau misalnya Bapak Ibu pikir, saya nggak mau pakai Filmora, saya udah punya kok aplikasi dan saya mau rekam di Zoom kayak Mbak Nadia ini. Boleh, silakan saja. Berarti biaya sewanya itu dibuat aplikasi yang memang mendukung Bapak Ibu. Lalu biaya operasional itu 0 sampai 20%. Artinya nggak ada juga nggak apa-apa. Tuh. Tapi yang akan di-cover dalam biaya operasional itu adalah transport, biaya materai, istilahnya Bapak Ibu pasti mengeluarkan dana untuk materai kan? Ya sudah, keluarkan saja berapa. Jadi dibiayain tuh. Lalu biaya cetak dan alat tulis. Misalnya mau dicetak dulu deh gitu idlesnya. Nah ini kan ada tintanya ya. Silahkan gitu loh. Pakai biaya cetak dan alat tulis. Gitu ya, selama ada buktinya. Ingat bahwa semua itu harus punya bukti gitu ya. Bukti terkait biaya-biaya ini. Lalu saya sampaikan bahwa struktur pengelola MOCS fakultas itu adalah sebagai berikut. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu sama Mas Indra Yusuf, karena dia akan menjadi pengelola atau koordinator program emosi. Lalu Bapak Ibu yang ada di KOM, POL, dan Kering, silakan kontak Mas Fajarudin Widodo sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kontak Ramaya, tinggal kontak aja Fajar gitu kan. Saya mengumpulkan proposal. Nah, Fajar nanti pasti akan terima. Lalu untuk mereka yang ada sosio, kesos, antrop, dan HI, silakan kontak Mbak Ira Maya gitu untuk pengumpulan ini. Gitu. Lalu nanti yang akan menghubungi reviewer dan narasumber BIMTEK itu Pak Santoso. Nah, nanti begitu sudah dikumpulkan di Mas Fajar dan Mbak Ira, kami akan rapat untuk menyeleksi kelengkapan dan itu akan dikaptenin ya oleh Mbak Anggi di bagian keuangan. Nah, kita lihat ada RAB-nya. Lalu untuk administrasi itu akan dikaptenin oleh Mas Remon Menor. Nah, rapat ini itu akan diselenggarakan oleh Mas Indra sebagai koordinator program emosi, dan keputusan ini itu minta masukan juga dari Dekan, Wadik, dan Mandik. Nah, jadi rapatnya nggak satu orang, rapatnya bareng-bareng gitu. Apa yang kita butuhkan itu tergantung dari kebutuhan daripada fakultas. Nah, untuk link sudah disediakan di sini. Nanti bisa di-share Mas Fajar, Mbak Ira, dan Mas Indra. Silakan di-share Google ini, di mana di dalam drive itu sudah ada template proposal, template BRP, cara mengurus haki, dan bagaimana caranya menggunakan IDLES UI. Gitu ya. Kalau nggak jelas nanti bisa dibantu sama Mas Indra dan tim teknis. Jadi pastikan Anda punya penanggung jawab teknis. Nanti yang akan bicara sama Mas Indra adalah penanggung jawab teknis Anda. Gitu ya. Lalu untuk event dan penjurian, itu kita akan pakai orang di luar dari FISIP. Nanti mungkin akan dijelaskan juga. Kalau memang Anda membutuhkan kejelasan, kami panitia siap ya untuk menjelaskan. Yang pertama, koordinator MOCS adalah dosen pengampu MOCS penerima bantuan dana
dan tenaga kependidikan. Ibaratnya gini, prodi mau pakai teknik di prodi silahkan saja boleh, atau Anda mau pakai yang lain boleh gitu. Yang jelas dia adalah tenaga teknik ya, tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Artinya apa? Bapak Ibu yang tahu ya seberapa sibuk dia gitu ya. Kalau dia sudah disibukkan dengan tenaga apa? Dengan kerjaan-kerjaan prodi, ini tekniknya bisa pakai yang lain gitu. Silakan yang jelas ini ada tambahan kerjaan ya kalau dia terlibat di MOCS. Lalu yang berikutnya adalah jadwal BIMTEK itu akan diinformasikan menyusul. Kemungkinan besar itu tanggal 3 sampai 7 April 2023. Mungkin Bapak Ibu mikir, ini kan pas Mbak Nadia gitu ya. Kita usahakan cari pembicara yang tidak puasa gitu. Jadi dia seharian bisa kasih BIMTEK untuk Bapak Ibu gitu. Lalu selain bimbingan teknis, direncanakan akan ada kegiatan pendampingan untuk dosen oleh koordinator MOC fakultas dalam hal ini ya Mas Indra. Nanti kalau ada apa-apa ya kontak dia aja. Lalu untuk juri dan narasumber itu akan diambil dari luar FISIP. Dalam hal ini adalah pihak universitas, di mana kenapa yang dipilih pihak lain ya bukan FISIP. Kita mau menjamin penilaian yang baik gitu. Nanti apa yang mau dikembangkan kita lihat dari BRP-nya ya. Jadi BRP-nya kalau bisa disusun yang baik. Kenapa? Karena pengembangan itu nanti lihat dari BRP-nya. Kalau BRP-nya semua terisi 16 sesi, tahu tugasnya apa yang mau dikembangkan, nah nanti emosinya tinggal mengikuti dari BRP tersebut. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Nanti PPT-nya akan disampaikan oleh panitia yang tadi saya sudah sebutkan ke Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih.